Apa bedanya dengan musta'min tadi? Kalau musta'min itu nggak kena biaya, ya. Kalau dhimmi ini dia bayar, ya. Jadi kalau dhimmi dia berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, dia membayar sejumlah uang tertentu yang disepakati oleh dia dan pihak kaum muslimin untuk dia setorkan, entah itu per bulan atau per tahun, kemudian dia mendapatkan haknya. Qala fahum aktsaru haula'il asnaf huquqan. Maka golongan yang keempat ini, golongan dhimmi, adalah golongan yang paling banyak haknya yang harus ditunaikan. Fi ma lahum wa 'alaihim, baik itu hak yang harus ditunaikan untuk mereka dan hak yang harus mereka tunaikan kepada kita. Wa dzalika li'annahum ya'ishuna fi biladil muslimin. Kenapa hak dan kewajibannya banyak? Karena mereka tinggal di tengah-tengah negeri kaum muslimin. Wa tahta himayatihim wa ri'ayatihim bil jizyati allati yubghidunaha. Karena mereka tinggal di tengah-tengah negeri kaum muslimin, ya, berada di bawah penjagaan dan perlindungan kaum muslimin karena jizyah yang mereka bayarkan. Karena mereka sudah bayar, maka hendaknya mereka diberi apa yang menjadi haknya. Fayajibu ala wali al-amri muslimin an yahkuma fihim bi hukm al-Islam fi nafsi wal mali wal ard. Maka wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk menghukumi mereka dengan hukum Islam, baik itu kepada diri mereka, demikian juga kepada harta-harta mereka dan kehormatan mereka. Ya, sehingga kalau ada pelanggaran sebagaimana dalam syariat Islam, maka hendaknya hukum itu ditegakkan di tengah-tengah mereka. Wa yuqimal hududa 'alaihim fima ya'taqiduna tahrimahu. Ditambah lagi, pemerintah kaum muslimin hendaknya menegakkan hukum had atas mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini. Ya, kalau misalnya di dalam agama mereka diyakini bahwa pelaku kemaksiatan demikian dan demikian harus dihukum dengan hukuman tertentu, maka yang menegakkan hukuman tersebut adalah pemerintah kaum muslimin. Wa yajibu 'alaihi himayatuhum wa kaful adha anhum. Dan wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk memberikan penjagaan kepada mereka dan mencegah gangguan atas diri mereka. Ya, karena mereka sudah membayarkan uang jizyah, maka diperlakukan dengan keadilan, dijaga ya hak-haknya, jangan sampai kemudian dia dizalimi. Qala fayajibu ayatamayyazu 'anil muslimina fil libas wa alla yudhiru syai'an munkaran fil Islam aw syai'an min sya'airi dinihim kan naqusi was salib. Maka wajib bagi kafir zimmi, ya, untuk membedakan diri mereka dari kaum muslimin, baik itu dari cara berpakaian, demikian juga tidak boleh untuk menampakkan kemungkaran dalam Islam. Ya, misalnya minum minuman khamar, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, nggak boleh. Ya, kemudian wanita-wanita mereka yang berpakaian seronok, tidak boleh. Ya, atau mereka mengenakan sesuatu dari syiar-syiar mereka, kan nakus, seperti membunyikan lonceng, ya, nggak boleh. Demikian juga wassalib, menampakkan salib-salib, nggak boleh. Kalau itu internal mereka, di dalam tempat-tempat ibadah mereka, itu terserah. Tapi kalau di depan umum, ya, orang kafir dhimmi ini tidak boleh menampakkan syiar-syiar agama mereka. Ya. Wa ahkamu ahli dhimmah mawjudatun fi kutubi ahli ilm la mufidu biha huna. Dan hukum terhadap kaum orang-orang kafir dhimmi, ya, ini telah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, namun kita tidak membahasnya secara panjang lebar. Jadi beliau hanya membahas sekilas saja dari hukum-hukum yang berlaku bagi kafir dhimmi. Baik. Sekarang kalau kita lihat, kalau di Indonesia masuk mana? Masuk mana? Harbi, nggak cocok, ya. Musta'min, nggak cocok juga, ya. Kemudian mu'ahad
nggak cocok juga ya, karena ya mereka tidak terikat perjanjian dengan kita ya. Dan yang namanya muahad itu ada waktunya, berlaku 10 tahun ya. Di Indonesia nggak seperti itu. Zimmi nggak berlaku juga ya. Kita bayar pajak, mereka juga bayar pajak, sama ya. Jadi perlu dibuat satu varian baru, karena yang namanya keadaan itu kan berubah-ubah ya. Ahkam ahlu zimmah itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya, berabad-abad yang lalu ya. Kalau kondisinya itu ya baru ada 4 golongan ini. Tapi kan Indonesia ini agak berbeda sedikit ya, atau berbeda banyak ya, karena negara kita didirikan oleh banyak golongan ya. Ada orang-orang non-muslim juga yang ikut berjuang mendirikan negara, sehingga mereka meminta kesetaraan ya. Mungkin ini akan jadi pembahasan para ulama ya. Hanya saja yang penting bagi kita adalah tetap memperlakukan mereka dengan baik dan tidak menzalimi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengeluarkan kalian dari agama kalian ya. Jadi tetap berbuat baik kepada mereka, terlepas mereka termasuk golongan kafir yang mana ya, tapi bagi kita adalah tetap memperlakukan mereka dengan baik, apalagi ketika mereka memiliki hak lainnya. Seperti apa? Mereka adalah tetangga kita, sudah pernah kita bahas. Ketika kita bahas tentang hak tetangga, walaupun dia non-muslim, dia punya hak tetangga yang harus kita tunaikan. Wajib bagi kita untuk berbuat baik dan memuliakan mereka. Baik. Di antara yang perlu kita tambahkan juga ya, di antara hak orang-orang non-muslim ini juga, kalau kita bermuamalah dengan mereka, maka hendaknya kita tetap menunaikan amanah. Ya, tetap menunaikan amanah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adil amanata ya ila man intamanak wala tahun man khanak. Ya, tunaikanlah amanah kepada orang-orang yang mempercayaimu, yang mengamanahimu. Sehingga kalau misalnya kita membuat perjanjian bisnis atau kerja kontrak dengan orang-orang non-muslim, tetap harus kita taati kontrak tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak boleh kemudian orang beralasan ya, misalnya dia berhutang kepada orang non-muslim, saya tak bayar kok, mau Nasrani kok, tidak boleh ya. Kalau itu sudah menjadi amanat ya, sudah disepakati, maka hendaknya dipenuhi kesepakatan tersebut ya. Jangan kemudian kaum muslimin justru menampakkan sikap yang tidak amanah. Nah, ini terkadang ya membuat orang-orang jauh dari Islam. Ya, kenapa saya nggak mau masuk Islam? Saya setiap kali bisnis sama orang Islam ditipu terus ya. Padahal Pak Haji itu. Ya. Dan ada sebagian orang mengatakan seperti itu ya. Berhutang nggak bayar, dikasih kepercayaan, uangnya dibawa lari, sehingga menyebabkan mereka antipati dengan Islam. Ya, bahkan ini terkadang menjadi tantangan bagi sebagian kawan-kawan mu'alaf ya. Mereka baru masuk Islam ya, kelihatan kaya, kelihatan berada, itu langsung banyak yang datang. Entah itu minta bantuan, minta sedekah, atau mengajukan proposal bisnis ya. Kemudian ditipu, kasihan mereka, padahal baru masuk Islam. Harusnya diperkuat keimanannya, makanya disebut mu'allaf. Mu'allaf artinya orang yang sedang dilembutkan hatinya agar semakin kokoh keimanannya. Tapi mereka harus menghadapi fenomena yang seperti itu. Jadi terhadap orang-orang kafir kita tetap menunaikan amanah. Kemudian yang kedua, tambahan kedua ya, dari selain apa yang disampaikan oleh Syekh, hendaknya orang-orang kafir itu ditempatkan pada posisinya. Jadi kalau dia itu memiliki posisi di tengah-tengah masyarakat, ya tetap dihormati. Jangan kemudian karena dia kafir kita rendahkan. Misalnya ada pejabat negara orang non-muslim, ya tetap kita hormati. Oh, dalilnya apa Ustaz? Dalilnya Nabi SAW ketika mengirimkan surat
kepada Heraklius. Heraklius itu kaisar Romawi, ya, yang wilayahnya sangat luas. Nabi SAW tetap memanggil Heraklius dengan panggilan kehormatan, ila Hirokla adimir Rum, kepada Heraklius, pembesar Romawi. Ya, tidak kemudian dilecehkan, tidak kemudian direndahkan, ya, tapi tetap ditempatkan pada posisinya, ya, ditempatkan pada posisinya. Kemudian yang ketiga, hendaknya orang-orang non-muslim ini didakwahi untuk masuk Islam. Jangan dibiarkan mereka dengan kekufuran mereka. Apalagi kalau mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka ajak mereka untuk masuk Islam. Inilah yang selalu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mengajak orang-orang non-muslim ini untuk masuk dalam Islam. Beliau dahulu ketika melihat ada seorang anak Yahudi yang beliau kenal sakit, beliau jenguk. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau ajak untuk masuk Islam. Sampai kemudian sang anak ini ketika diajak oleh Nabi alaihi salatu wassalam masuk Islam, dia lari dengan bapaknya. Kemudian bapaknya bilang, "Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim." Kemudian sang anak pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal dalam keislaman. Maka Nabi SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka. Dan kita lihat para sahabat, ya, mereka berupaya untuk mendakwahi, ya, orang-orang terdekat mereka yang non-muslim untuk masuk Islam. Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berupaya untuk mendakwahi ibunya agar mau masuk Islam. Kemudian ibunya malah justru mengatakan hal-hal yang buruk tentang Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi Abu Hurairah datang kepada Nabi minta untuk didoakan. Akhirnya ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala pulang ke rumahnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ya, beliau mendengar suara percikan air. Ketika beliau ingin masuk ke rumahnya, dilarang oleh ibunya, jangan masuk dulu, karena beliau sedang mandi. Setelah itu, ketika dibuka pintu rumahnya, ibunya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam ibunya. Maka ini tugas kita bersama, bagaimana agar orang-orang yang ada di sekitar kita itu masuk Islam. Ya, apalagi teman-teman kita dulu, ya. Kadang-kadang dulu kita waktu di sekolah ada teman-teman kita non-muslim yang mereka terkadang mereka orangnya baik-baik, ya, masya Allah, ya. Kadang luar biasa, ya. Saya dulu pernah bertamu di rumah teman SMA, orang non-muslim, masya Allah, aktivis gereja deh. Waktu main ke rumah maghrib, kemudian hujan, ini nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke masjid. Ternyata apa? Di rumahnya ada sajadah. Kemudian dia suruh saya ke satu kamar, dia bilang, kau sholat saja di kamar ini, ya. Karena di kamar ini nggak ada salibnya, nggak ada gambar Yesusnya, kata dia. Jadi ada satu kamar di rumahnya dia itu yang nggak ada salib sama gambar Yesusnya, nggak ada di situ. Nah, aman kalau sholat di sini, kata dia. Ini sholat saya di situ. Ya. Karena memang nggak ada salib, nggak ada apa-apa, ya, ada sholat. Ya, kita berharap kan orang-orang baik seperti ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah, semangat bagi kita untuk mendakwahi mereka. Apalagi orang-orang ini kadang punya jasa bagi kita, ya. Jadi cara membalas jasa itu adalah mengajak dia untuk masuk Islam. Percuma kita balas jasanya kalau kemudian nanti dia akan kekal abadi dalam neraka. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk menyelamatkan paman beliau sampai detik terakhir, karena demikian besar jasa yang telah diberikan oleh paman beliau Abu Thalib, ya, paman beliau Abu Thalib. Baik, dengan demikian para akhwat wa ummahat yang semoga dirahmati Allah, selesai kita dari kajian membahas kitab Hukum Da'at Ilaihil Fitrah wa Qarratha Asy-Syariah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang membahas hak-hak yang harus menjadi perhatian kita dan hendaknya kita tunaikan. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kemudahan yang telah Allah berikan sehingga kita bisa menamatkan kitab ini. Ya, tepat 3 bulan. Ya, kajian ini dimulai tanggal 17 September 2021, selesai tanggal 17 Desember 2021. 6 bulan. September, Oktober, November, Desember, pas 3 bulan. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa keberkahan bagi kita dan bisa kita amalkan. Baik.
Ya, sekarang kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sini. Baik, Ustaz, bagaimana orang tua yang murtad kemudian meninggal dunia dalam keadaan kafir, sementara harta yang ditinggalkannya itu banyak dan hanya memiliki satu anak? Bagaimana hukumnya bila si anak menerima waris dari orang tua? Ya, kalau dari hukum negara jelas dia waris, tapi dalam Islam ya, bahwa seorang muslim itu tidak menerima warisan dari kafir, demikian juga seorang yang kafir tidak menerima warisan dari seorang muslim. Sehingga Allah Ta'ala alam ya, harta tersebut ya tidak boleh kemudian dibiarkan begitu saja, tapi apa, dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Misalnya meninggalkan rumah ya, buatkan untuk panti asuhan atau rumah singgah atau taman Al-Quran atau pondok pesantren ya, jangan dibiarkan begitu saja, namun bukan menjadi hak anaknya. Kalau anaknya ingin mengelola tidak jadi masalah, tapi bukan menjadi hak milik dia. Kenapa? Karena seorang yang kafir tidak memberikan warisan kepada seorang muslim, dan demikian juga sebaliknya. Baik, jadi dimanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan kaum muslimin. Boleh bagi sang anak untuk mengelolanya, atau kalau mau dia serahkan kepada lembaga yang menerima wakaf, ya lembaga yang amanah yang bisa memanfaatkan aset tersebut, maka